mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian ini sebuah hal yang memang kenyataan. Ternyata orang itu nggak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah nyanyi dia. Nyanyi, betul, nyanyi dia. Nyanyi sampai nafasnya hilang, sampai nyawanya itu berpisah, dia nyanyi. Nyanyi. Sampai kemudian ya guru kami ketika beliau meninggal itu berkatalah kepada istrinya yang menemani beliau, "Ibu, mohon maaf saya mau bertanya, ini sebuah pelajaran buat kita. Kami ingin mengambil pelajaran. Apa yang dilakukan oleh almarhum sampai seperti itu dulu ketika sepanjang kehidupannya." Kata si ibu, "Memang Ustaz, si bapak teh dari sepanjang kehidupannya tuh banyak sekali diisi dengan nyanyi. Di kamar mandi nyanyi, sambil di perjalanan nyanyi, sampai segala macam nyanyi, segala macam. Lalu kemudian ya sampai sekarang ini, akhirnya ketika wafat pun yang keluar adalah nyanyi. Istighfar gitu. Karena ini merupakan satu pelajaran besar. Betul bahwa orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Betul-betul kita harus sangat hati-hati. Ada sahabat kami, kebetulan beliau mu'alaf qadarullah waktu pas beliau belajar Islamnya juga, saya masuk Islamnya waktu itu juga. Alhamdulillah, beliau wafatnya itu Masya Allah indah sekali. Sholat asar, sujud dan bangun sampai nah, ini bukti bahwa memang ya sesuai dengan kebiasaan. Ada guru kami lagi yang meninggal ketika memimpin pengajian, beliau meninggal. Jadi betul-betul bagaimana kebiasaannya kita. Nah sekali lagi, kalau kita bicara tentang kematian sebagai pilihan itu, pilihannya adalah berarti kita harus sadar apa yang harus kita lakukan. Ibu mau meninggalnya dalam kondisi apa? Maka perbanyak kondisi itu. Maka konsistenlah, istiqomahlah di dalam kondisi itu sehingga kita diwafatkan dalam kondisi yang seperti itu. Kurangi juga hal-hal yang buruk. Karena kalau misalnya kita khawatirnya nih melakukan hal yang buruk, pas kita melakukan hal yang buruk tersebut terjadi kebiasaan dan kita wafat dalam kondisi itu. Wafat dalam kondisi bergibah, atau tadi wafat dalam kondisi nyanyi tadi, Masya Allah. Baik, itu kematian. Nah kematian ini sendiri bukan sebuah akhir dari perjalanan kita di negeri akhirat. Masuklah kita ke satu alam yang namanya alam barzah. Nah alam barzah sendiri ada nikmat dan ada siksa kubur. Ini bagian dari akidah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah nggak percaya bahwa ada siksa kubur. Saya pernah berjumpa dengan orang Mu'tazilah, pernah berdebat dengan mereka. Karena mereka kemudian berkata, "Ustaz, kok sudah ada siksa kubur? Kan hisabnya belum mulai." Masuk akal lah. Pertanyaannya masuk akal kan, seolah-olah masuk akal ya. Kok hisabnya belum mulai tapi sudah ada siksa kubur? Ya, saya hanya mengatakan ya karena ada dalil. Agama ini bukan hanya logika, tapi agama ini adalah agama dalil. Selama ada dalilnya maka kita iman, harus percaya dalil ini. Dalilnya sahih berkenaan dengan alam barzah ini, ya. Berkenaan dengan alam barzah ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1369 dan hadis riwayat Muslim nomor 7398. Itu kalau ditanya tentang alam barzah ada di sana. Bagaimana kondisinya di alam barzah ini? Nah, kondisinya seperti ini. Jika seorang mukmin telah didudukan di alam kuburnya, jadi prosesnya itu di alam barzah itu ruh kita yang tadi sudah diangkat ke atas itu, lalu kemudian dikembalikan kembali kepada jasadnya. Cuma itu sudah berada di alam yang lain, sudah berada di alam yang lain. Allah a'lam, kita tidak tahu. Meskipun kadang-kadang kita akan menemukan adanya hubungan antara sesuatu yang terjadi di alam barzah tersebut dengan fisiknya yang ada di kuburan itu. Kita misalnya menemukan pernah ada orang yang menggali kuburan, ya.
membongkar kuburan, ternyata mayatnya sudah hancur, padahal baru saja dimakamkan, sudah hancur, ada yang terbakar juga dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada hubungannya, tapi pada intinya itu terjadi di alam barzakh, berbeda ya, alam antara dunia dengan akhirat yang nanti yang akan berakhir seperti itu, yang akan kita jalani. Nah ini dikembalikan ruhnya, lalu kemudian kita akan didudukkan di alam kubur. Akan didudukkan di alam kubur, kemudian didatangi oleh dua malaikat yang lalu kemudian akan bertanya. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Dan kemudian juga yang lainnya, ada 3 pertanyaan. Mungkin kemudian kita akan bertanya, wah kalau kayak gitu kita bisa jawab ya. Kenapa? Karena pertanyaannya sudah dibocorkan. Tapi ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan itu bukan hanya sekedar pertanyaan. Ketika ibu-ibu ditanya oleh malaikat itu kan nanti ada juga Allah Subhanahu wa taala yang akan membetulkan jawaban kita, mengkonfirmasi bahwa ini benar jawabannya atau tidak. Kalau kita lihat pertanyaannya kan seperti sepele. Tapi ini pertanyaan yang harus dibuktikan dengan amal-amal kita dan sikap-sikap kita ketika kita di dunia. Misal ketika nanti para malaikat itu bertanya, Man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Siapakah Tuhanmu? Siapakah yang engkau yakini mengurus, mengatur, memeliharamu? Maka ketika kita menjawab Allah, itu nanti akan menjadi sebuah tantangan yang berikutnya. Benarkah kita ini sepanjang kehidupan kita menjadikan Allah sebagai Rabbnya? Benarkah kita ini mengakui bahwa Allah lah yang mengatur, mengurus kita? Padahal kita sering khawatir dengan kehidupan kita. Sering khawatir? Sering takut? Atau kemudian sering mengatakan kalau ada uang beres persoalan? Iya sih Bu, manusiawi, tapi itu merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan tadi itu. Bisa jadi kita tuh dikatakan, ini orang bilang Allah sebagai Rabb, tapi karena ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau saja ini ya bagiannya, kalau saja kita ini mengkhawatirkan rezeki untuk besok hari saja, itu tauhid kita yang bermasalah. Bukan hanya masalahnya kita yang ini sudah bisa dihafalkan, Man rabbuka? Allah, wah benar kan enggak juga kita ini. Masya Allah. Maka betul-betul kita ini harus sangat meyakini dan harus betul-betul menjalani kehidupan kita ini, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb kita. Yakin kita bahwa kita diatur, diurus oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dikerahkan, dipelihara Allah kami. Terus sampai seperti itu, karena nanti Allah akan berkata, sodakta, betul tuh orang itu. Memang ketika sepanjang kehidupannya menuhankan Allah sebagai Rabb. Masya Allah. Allah Akbar ya. Saya kadang-kadang itu sering senyum-senyum sendiri juga ya. Kenapa? Karena memang ya saya juga kadang-kadang terjebak menjadi seperti itu juga kan. Ketika sakit-sakitan sekarang melihat ada anak yang masih kecil, ada dua anak sudah besar, satu anak masih kecil. Aduh ini kenapa? Kalau saya meninggal gimana anak saya? Astagfirullah. Saya meninggal juga ada Allah yang memelihara kan? Tenang aja. Tenang aja, ada Allah yang memelihara.